Dendi Febri Kusuma, NIM 20 D1 0104. Saya dari mahasiswa Universitas Unika Sugio Pranoto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengampunan dalam agama Kristen. Konsep pengampunan dalam agama Kristen sendiri adalah salah satu elemen sentral dari kehidupan Kristen. Dilihat sebagai tindakan, kondisi, atau watak menuju pengampunan dosa. Pengampunan menjadi karakteristik dari gereja mula-mula. Dan menurut kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 43, suatu ciri kepercayaan kepada pendiri melalui siapa pengampunan dosa dijamin. Dalam doa Bapa kami yang terdapat pada Matius 6 ayat 9-13 juga dikatakan, di mana orang-orang percaya memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kami atas kesalahan yang telah kami lakukan saat kami mengampuni orang yang salah pada kami. Terdapat pada ayat 12. Begitu pentingnya kebutuhan untuk mengampuni. Yesus berkata untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 21-35. Sifat pengampunan yang serampangan bagaimanapun diimbangi oleh alasan. Yesus mengakui bahwa penderitaan dalam dosa tidak dapat diampuni. Terdapat pada Matius 16 ayat 19 dan Matius 18 ayat 15-18. Seperti penghujatan terhadap Roh Kudus yang terdapat pada Markus 3 ayat 29. Dan bahkan ketika menjadi contoh perlunya pengampunan, dia teguh dalam desakannya agar dosa seseorang tidak diulangi. Terdapat pada Yohanes 8 ayat 11. Jika pengampunan dilihat sebagai sarana menuju pembangunan komunitas di antara para pengikut Yesus, itu dipercepat dan diperluas oleh pemahaman teologis tentang kematiannya. Pengampunan tidak diberikan tanpa hukuman. Dewan-dewan gereja menguraikan baik teori maupun metode pengampunan, dan para teolog skolastik mengartikulasikan logikanya. Tradisi kasuis dalam teologi moral Kristen mencari cara-cara di mana pengampunan dapat diperoleh oleh orang-orang yang bertobat. Menurut para reformis, di abad ke-16 mengecam doktrin Katolik tentang indulgensi. Indulgensi yaitu pengampunan sementara dari hukuman atas dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Saat ini, pengampunan memiliki makna ekumenis dan sosial. Saling mencabut laknat antara Katolik dan Ortodok adalah salah satu langkah menuju kesatuan gerejawi. Salah satu upacara yang sangat kaya dari gerakan koalisi internasional Jubilin di lebih dari 40 negara yang menyerukan pembatalan utang dunia ketiga yang tidak dapat dibayar pada tahun 2000, dijuluki dengan Hari Pengampunan. Dari pernyataan tersebut mengatakan bahwa pengampunan itu penting. Kita diajarkan untuk mengampuni sesama kita sebanyak 70 kali 7 kali. Sebanyak 70 kali 7 kali itu artinya kita harus mengampuni tanpa adanya batasan. Sebagai umat Kristen, kita harus dapat mengampuni sesama kita seperti Tuhan yang telah mengampuni kita. Semua dengan rela mati di kayu salib. Kita harus mengampuni orang dengan sepenuh hati. Apabila kita mengampuni tetapi tidak dengan sepenuh hati, maka sama saja kita masih menyimpan dendam terhadap orang tersebut. Dalam hal ini, kita sebagai umat Kristen harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita terlebih dahulu. Jangan menunggu orang lain meminta maaf kepada kita. Terima kasih.